Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi mendengarkan suara Bu Ayu. Mudah-mudahan kalian mendengarkannya dalam keadaan baik, sehat, dan pastinya masih tetap semangat darinya ya. Oke, hari ini masih di tema 4, subtema 3. Masuk ke pembelajaran 5 dan 6. Kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Nah, seperti biasa, yuk kita baca basmalah dulu sebelum masuk ke pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pembahasan yang pertama yaitu adalah bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang kalimat penyelesaian. Apa itu kalimat penyelesaian? Kalimat penyelesaian masalah adalah kalimat yang berisi nasihat atau saran untuk membantu orang lain menyelesaikan masalah. Nah, contohnya, di materi ajar Ibu menyajikan 2 teks bacaan. Kita akan bahas teks bacaan yang pertama, yaitu tentang hewan peliharaan. Nah, Ibu akan menyebutkan contoh dari kalimat penyelesaian dalam teks tersebut, yaitu dalam teks itu ada buatkan tempat atau kandang untuk hewan. Nah, di sini kita tidak hanya menunjuk kalimat penyelesaian saja, tapi kita juga harus menjelaskan apa maksud dari kalimat penyelesaian tersebut. Nah, contoh yang Ibu berikan yaitu buatkan tempat atau kandang untuk hewan peliharaan kita. Maksudnya apa? Maksud dari kalimat penyelesaian itu. Nah, maksudnya itu biasanya kan kalau hewan peliharaan seperti ayam ya, di teks bacaan ini, ayam ini kalau tidak ada kandangnya, pasti dia akan berkeliaran. Nah, dikhawatirkan berkeliarannya itu ke rumah tetangga kita. Ayam ini kan kadang kalau lihat pintu terbuka suka masuk, kadang juga suka buang kotoran sembarangan. Nah, itu akan menyebabkan ketidaknyamanan terhadap tetangga kita. Maka, kita sebagai yang memelihara ayam tersebut harus membuatkan tempat atau kandang untuk hewan peliharaan kita ya, agar tidak berkeliaran kemana-mana. Itulah kalimat penyelesaian dan maksud dari kalimat penyelesaian tersebut. Nanti kalian juga cari lagi contohnya di teks bacaan yang nomor 1 itu mana lagi yang termasuk kalimat penyelesaian. Terus jelaskan apa maksudnya ya. Baik, untuk berikutnya matematika. Matematika masih di materi menghitung kemungkinan. Nah, di sini buat alternatif dengan jumlah yang berbeda dengan hasil kali 100 dan 800 ya, seperti tugasnya. Nah, Ibu memberi contohnya yang nomor 1 ini yang paling gampang. Berapa? 1 dikali 100 sama dengan 100. Ingat, berapapun angkanya jika dikalikan dengan 1 hasilnya akan tetap sama. Nah, untuk yang kedua, 5 dikali 160 sama dengan 800. Untuk pembuktiannya, kalian bisa menggunakan perkalian bersusun pendek ke bawah seperti 160 dikali 5. Nah, kalian bisa menggunakan perkalian seperti ini atau bagi kurung seperti ini. Fotografit ya, 800 dibagi 5. Hasilnya pasti yang ini 160 dan yang bawah ini pasti 800. Nah, kenapa Ibu menyarankan cara seperti nomor 1 atau nomor 2? Karena ini sudah Ibu contohkan ya. Tapi untuk selanjutnya kalian bisa menggunakan cara yang nomor 2. Menggunakan bagi kurung seperti yang sudah dipelajari sebelumnya ya. Baik, pembahasan yang terakhir yaitu tentang PPKN. Nah, di sini ada 2 yang akan Ibu bahas, yaitu yang pertama, kewajiban dan hak dalam menjaga hewan peliharaan. Nah, yang punya hak dan kewajiban itu bukan hanya manusia saja, tapi hewan peliharaan kita juga. Karena ada beberapa dari kita yang suka atau hobi ya memelihara hewan. Nah, hewan yang paling sering dipelihara tuh kucing, ayam ya. Nah, hewan tersebut tuh harus mempunyai hak dan kewajibannya dari kita. Kita ini kan sebagai yang memelihara, jadi kita tuh harus memberikan hak dan kewajibannya sebagai hewan peliharaan kita. Contohnya nih, di sini kan membahas tentang hewan peliharaan. Misalnya
kita melihara kucing. Memelihara kucing berarti kucing itu harus mempunyai atau mendapatkan hak dan kewajibannya. Haknya apa sebagai hewan peliharaan tersebut? Misalnya, bebas dari rasa lapar dan haus, serta bebas dari rasa sakit dan luka. Itulah hak yang harus dimiliki oleh hewan peliharaan kita. Tidak boleh dia tuh harus bebas dari rasa lapar dan haus serta bebas dari rasa sakit dan luka. Nah, kalau kewajibannya apa? Kewajibannya itu sebagai kita yang melihara kucing tersebut apa? Ya, kita memberi makan dan minum, terus memberikan kandang yang baik dan bersih, terus mengobati di saat sakit. Dan tidak lupa kita juga harus membersihkan dan memandikan hewan peliharaan kita. Jadi bukan hanya manusia yang harus mempunyai hak dan kewajiban, tapi hewan peliharaan kita juga ya. Nah, baik, untuk selanjutnya yang kedua, pentingnya menghormati orang lain. Nah, kenapa penting menghormati orang lain? Karena kadang apa yang kita lakukan terhadap orang lain itu, orang lain pun akan melakukan hal yang sama. Jadi sebelum kita menghormati jika kita menghormati orang lain, maka orang lain pun akan menghormati kita. Nah, contohnya nih, kita kan hidup bertetangga. Pasti kita punya tetangga. Nah, kita sebagai bertetangga nih, kita wajib tolong menolong di saat tetangga kita sedang merasa kesulitan atau terkena musibah. Kita membantunya istilahnya ya. Nah, tapi membantunya juga sesuai dengan kemampuan kita. Membantunya tidak di luar batas kemampuan kita. Kita bantu semampu kita. Terus contohnya misalnya ada tetangga kita yang sakit, berarti kita harus menjenguknya ya. Seperti itu. Jadi kadang apa yang kita lakukan terhadap orang lain tuh orang lain pun akan melakukan hal yang sama. Apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Makanya perbanyaklah berbuat baik, maka kebaikan pun akan menghampiri kita. Seperti itu. Seperti halnya pentingnya menghormati orang lain, karena jika kita menghormati orang lain, maka orang lain pun akan menghormati kita. Begitu loh ya. Nah, baik, untuk pembahasan di pembelajaran 5 dan 6 Ibu rasa cukup sampai di sini. Bila masih kurang jelas kalau dipahami atau mau ada yang ditanyakan, boleh bertanya ke Bu Ayu atau ke wali kelasnya masing-masing. Tetap semangat belajarnya, jaga kesehatan, jaga ibadahnya. Jangan lupa murojaah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.